Pagi itu, kelas biologi Pak Wawan dipenuhi dengan suasana yang antusias. Pak Wawan, dengan rambutnya yang mulai memutih namun semangatnya tak pernah padam, berdiri di depan papan tulis yang sudah penuh dengan sketsa organ-organ tubuh manusia. Baik anak-anak, hari ini kita akan menyelami keajaiban tubuh kita sendiri, ujarnya dengan senyum khasnya, yang selalu berhasil membuat pelajaran serumit apapun terasa menyenangkan. Ia memulai penjelasannya tentang sistem pernapasan, menunjukkan paru-paru dan cara kerjanya. Ingat, setiap tarikan napas adalah anugerah, katanya sambil menunjuk diagram. Kemudian, ia beralih ke sistem pencernaan, menggambarkan bagaimana makanan diubah menjadi energi. Bayangkan saja, mie ayam yang kalian makan saat istirahat itu akan melalui perjalanan panjang sebelum menjadi tenaga untuk belajar, candanya, yang disambut tawa kecil dari para siswa. Ketika Pak Wawan mulai menjelaskan tentang sistem saraf dan otak, suasana kelas menjadi lebih serius. Ia berbicara tentang bagaimana otak mengendalikan setiap gerakan, setiap pikiran, dan setiap emosi. Otak adalah pusat komando kita, tegasnya, yang membuat kita bisa berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan dunia. Tiba-tiba, sebuah tangan teracung di barisan paling depan. Itu Eko, siswa yang terkenal dengan tingkahnya yang kadang jenaka, kadang juga bikin geleng-geleng kepala. Ya, Eko, ada pertanyaan, tanya Pak Wawan, sedikit mengernyitkan dahi, sudah menduga akan ada pertanyaan yang tidak biasa. Pak Wawan, kata Eko dengan wajah serius yang dibuat-buat, kan Bapak tadi bilang kalau otak itu pusatnya pikiran dan perasaan. Nah, kalau perasaan saya, Pak, itu letaknya di mana? Sontak, seluruh kelas pecah dalam tawa. Beberapa siswa sampai terbatuk-batuk menahan geli, sementara yang lain terang-terangan tertawa terbahak-bahak. Mereka semua tahu bahwa Eko sedang dalam masa galau setelah dikabarkan putus cinta dengan teman sekelasnya, Rina. Pak Wawan sendiri ikut tersenyum lebar, menggeleng-gelengkan kepalanya. Hahaha, Eko, kamu ini ada-ada saja, ujarnya. Ia menatap Eko dengan tatapan penuh pengertian, yang bercampur sedikit godaan. Kamu abis putus cinta ya, nak. Makanya nyari-nyari letak perasaannya di mana, biar bisa diambil lagi, begitu. Tawa di kelas semakin meledak. Eko, dengan pipi memerah, hanya bisa menunduk malu. Rina, yang duduk beberapa bangku di belakang Eko, ikut tersipu malu namun tak bisa menahan senyumnya. Baiklah, kata Pak Wawan, mencoba menenangkan kelas. Pertanyaan Eko ini sebenarnya menarik, loh. Walaupun terkesan lucu, tapi ini menyentuh inti dari apa yang kita pelajari hari ini. Ia kembali ke depan papan tulis, mengambil spidol, dan mulai membuat diagram sederhana. Secara biologis, perasaan itu memang berpusat di otak kita, Eko. Tepatnya di bagian yang namanya sistem limbik, jelasnya. Di sana ada amigdala yang memproses rasa takut dan marah, ada hipokampus untuk memori, dan ada hipotalamus yang mengatur emosi dasar kita. Tapi, lanjut Pak Wawan, menatap Eko lagi, kalau perasaan cinta atau patah hati itu, memang rasanya tidak hanya di otak, kan? Rasanya seperti ada yang hilang di dada, perut melilit, atau bahkan nafsu makan hilang. Eko mendongak, matanya berbinar seolah Pak Wawan baru saja mengungkapkan rahasia alam semesta. Betul, Pak, betul sekali, serunya. Itu karena, jelas Pak Wawan lagi, saat kita merasakan emosi yang kuat, tubuh kita melepaskan berbagai hormon. Hormon adrenalin membuat jantung berdebar kencang, hormon kortisol bisa bikin kita stres dan mual, dan hormon dopamin yang bertanggung jawab atas rasa senang bisa tiba-tiba menurun drastis saat kita sedih. Jadi, Pak Wawan mengakhiri penjelasannya dengan senyum, secara ilmiah, perasaan itu memang berpusat di otak, Eko. Tapi dampak dan manifestasinya bisa dirasakan di seluruh tubuh kita. Makanya, kalau lagi jatuh cinta atau patah hati, rasanya seperti seluruh badan ikut merasakan. Kelas kembali tenang, kali ini bukan karena tawa, melainkan karena rasa penasaran yang tergugah. Mereka semua merasa Pak Wawan tidak hanya mengajar biologi, tetapi juga sedikit pelajaran tentang kehidupan. Eko mengangguk-angguk, seolah semua teka-teki dalam hatinya baru saja terjawab. Nah, Eko, Pak Wawan menepuk pundak Eko dengan ringan, sekarang sudah tahu kan letak perasaannya. Jadi, kalau putus cinta lagi, jangan galau berlebihan ya. Itu semua cuma hormon yang lagi bekerja. Eko tersenyum kecut, namun ada sedikit kelegaan di matanya. Siap, Pak Wawan.
Pelajaran pun berlanjut, namun kali ini dengan pemahaman yang lebih dalam, tidak hanya tentang anatomi manusia, tetapi juga tentang kompleksitas emosi yang membuat kita menjadi manusia seutuhnya. Dan tentu saja, cerita tentang Eko dan letak perasaannya akan menjadi salah satu anekdot lucu yang akan selalu diingat di kelas biologi Pak Wawan. Setelah tawa reda dan Eko kembali ke tempat duduknya dengan wajah yang masih sedikit merah, Pak Wawan melanjutkan pelajarannya. Namun, ada yang berbeda dalam suasana kelas. Pertanyaan Eko, yang awalnya memancing tawa, ternyata berhasil membuka diskusi yang lebih menarik dan relevan bagi para siswa. Mereka tidak lagi hanya terpaku pada buku dan diagram, tetapi mulai melihat pelajaran biologi sebagai sesuatu yang benar-benar terhubung dengan kehidupan mereka sehari-hari, bahkan dengan drama percintaan remaja mereka. Jadi, anak-anak, Pak Wawan melanjutkan, kita sudah bahas sistem saraf dan otak sebagai pusat kendali. Tapi, ada satu lagi sistem yang sangat erat kaitannya dengan emosi dan perasaan kita, yaitu sistem endokrin. Ia mulai menjelaskan tentang kelenjar-kelenjar dalam tubuh yang menghasilkan hormon. Ini seperti pabrik-pabrik kecil yang memproduksi zat kimia pembawa pesan, katanya sambil menggambar beberapa kelenjar di papan tulis. Setiap hormon punya tugasnya masing-masing. Ada hormon tiroid yang mengatur metabolisme, hormon insulin untuk gula darah, dan yang paling menarik terkait perasaan kita, adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal dan kelenjar pituitari. Ketika Eko tadi merasa perasaannya hilang, Pak Wawan menunjuk Eko dengan ujung spidol, sebenarnya yang terjadi adalah ketidakseimbangan hormon. Saat kita putus cinta, misalnya, kadar hormon kebahagiaan seperti dopamin dan serotonin bisa menurun drastis. Akibatnya, kita merasa sedih, lesu, bahkan bisa sampai kehilangan nafsu makan. Ini bukan cuma perasaan di kepala, tapi reaksi kimia di seluruh tubuh kita. Wajah para siswa menunjukkan berbagai ekspresi. Ada yang mengangguk-angguk setuju, seolah baru saja menemukan alasan ilmiah di balik pengalaman mereka sendiri. Ada yang mencatat dengan serius, dan beberapa melirik Eko sambil tersenyum geli. Eko sendiri tampak mendengarkan dengan saksama, sesekali menyentuh dadanya seolah mencoba merasakan pabrik hormon yang Pak Wawan sebutkan. Pak Wawan kemudian membahas lebih dalam tentang bagaimana stres memengaruhi tubuh. Ketika kita stres karena suatu masalah, termasuk masalah hati, katanya sambil tersenyum ke arah Eko, tubuh kita melepaskan hormon kortisol. Kortisol ini berguna untuk melawan stres dalam jangka pendek, tapi kalau terlalu banyak dan terlalu lama, bisa berbahaya. Bisa bikin kita gampang sakit, sulit tidur, bahkan masalah pencernaan. Jadi, kalau kalian lagi sedih atau stres, jangan diabaikan. Cari cara untuk mengelola stres itu, nasihat Pak Wawan. Bisa dengan berolahraga, mendengarkan musik, atau sekadar berbagi cerita dengan teman atau orang tua. Karena kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Pelajaran hari itu terasa begitu relevan. Para siswa tidak hanya belajar tentang anatomi dan fisiologi, tetapi juga tentang pentingnya menjaga keseimbangan emosi dan kesehatan mental mereka. Mereka mulai menyadari bahwa tubuh manusia adalah sistem yang sangat kompleks, di mana pikiran, perasaan, dan fungsi biologis saling terkait erat. Ketika bel istirahat berbunyi, kelas menjadi ramai. Namun, kali ini bukan hanya suara keributan biasa. Beberapa siswa masih terlihat berdiskusi tentang apa yang baru saja mereka pelajari. Gila ya, ternyata galau itu ada penjelasan ilmiahnya, kata Budi kepada Ratih, temannya. Iya, aku jadi ngerti kenapa kalau lagi sedih rasanya perutku mules, timpal Ratih. Pantesan Pak Wawan sering bilang, jangan cuma mikirin pelajaran, tapi juga mikirin hati. Eko, yang berjalan keluar kelas, didekati oleh beberapa temannya. Wah, Eko, jadi Pak Wawan beneran tahu ya kamu habis putus. Goda Anton, sambil menepuk pundak Eko. Eko hanya bisa tersenyum malu. Ya mau gimana lagi, Pak Wawan kan memang ahli dalam membaca emosi kita, jawabnya. Tapi lumayanlah, jadi tahu kenapa rasanya hati ini hampa. Tawa kembali pecah. Rina, yang kebetulan lewat, melirik Eko dengan senyum tipis. Ada sedikit rona merah di pipinya. Mungkin, penjelasan Pak Wawan tadi juga sedikit banyak menyentuh perasaannya. Pak Wawan, yang masih membereskan meja kerjanya, tersenyum melihat interaksi para siswanya. Baginya, pelajaran yang paling berharga bukanlah sekadar angka di rapor, tetapi bagaimana ia bisa membuat para siswanya memahami diri mereka sendiri,
baik secara fisik maupun emosional. Ia percaya bahwa pendidikan sejati adalah tentang mempersiapkan siswa untuk menghadapi kehidupan, dengan segala kompleksitasnya, termasuk patah hati.